Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di kesempatan dalam proses pembelajaran kimia. Kebetulan pada hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif pelarutan. Seperti apa sifat koligatif pelarutan tersebut? Nah, perhatikanlah beberapa contoh berikut. Nah, ini ada dua wadah, yang satu berisi air murni, yang kedua berisi air yang sudah dikasih gula, kemudian sama-sama dipanaskan. Apa yang terjadi ketika dua wadah ini dipanaskan? Yang satu air murni, yang satunya berupa larutan. Yang kedua, ada zat anti buku pada radiator mobil. Berikutnya adalah ada dua larutan, yang satu konsentrasinya rendah dan yang satu konsentrasinya tinggi. Kemudian dihubungkan dengan selaput membran semi permeabel. Nah, ketika dihubungkan dengan selaput semi permeabel, pelarut dari larutan yang konsentrasinya rendah berpindah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi, pelarutnya. Nah, ini juga sama. Ini ada perpindahan air ataupun pelarut dari yang konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, gambar-gambar yang ditampilkan tadi itu termasuk ke dalam sifat koligatif larutan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Iya, yaitu sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut atau konsentrasi larutan. Iya. Apa saja yang tergolong ke dalam sifat koligatif larutan? Yang pertama, ada penurunan tekanan uap jenuh larutan. Ini artinya tekanan uap jenuh larutan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap jenuh pelarut. Nah, dirumuskan khusus untuk yang non-elektrolit adalah delta P ataupun penurunan tekanan uap jenuh larutannya berbanding lurus dengan tekanan uap jenuh pelarut dikalikan dengan fraksi mol terlarut, atau tekanan uap jenuh larutan sama dengan tekanan uap jenuh pelarut yang dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Kemudian untuk larutan elektrolit itu dikalikan dengan faktor Van Hoff atau I, yaitu nilainya I sama dengan 1 ditambah dengan N dikurangi 1 kali alfa. Itu khusus untuk pelarut, untuk zat terlarut yang merupakan elektrolit. Kemudian yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan. Ini berarti titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut. Nah, dirumuskan khusus untuk yang non-elektrolit, delta Tp adalah M kali Kb, di mana delta Tp adalah. Kemudian untuk yang zat elektrolit dikalikan dengan faktor Van Hoff. Seperti tadi ya, 1 ditambah dengan N kurangi 1 kali alfa. Yang ketiga adalah titik buku larutan. Artinya, titik buku larutan lebih rendah dibandingkan dengan titik buku pelarut. Untuk larutan non-elektrolit, delta Tf adalah M kali Kf. Dan untuk yang elektrolit dikalikan dengan faktor Van Hoff. Yang keempat adalah tekanan osmotik. Ada untuk larutan non-elektrolit, ada untuk larutan elektrolit. Nah, sekian yang dapat Bapak sampaikan pembelajaran pada ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.